Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, karunia ini. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tergerak hati kita untuk rukuk, untuk sujud, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang baru selesai kita laksanakan, salat maghrib berjamaah, merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar, jalan yang terang benderang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah-sunnahnya, memeliharanya, mengikuti semua petunjuknya, mentaati perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih membahas satu hadis yang kita ulang-ulang tentang 7 orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynahu. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah imamun adil, penguasa, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini sudah kita bahas. Yang akan kita bahas adalah yang keempat, yaitu warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atin datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah, berarti menolaknya. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, dan seorang laki-laki yang bersedekah kemudian menyembunyikannya
sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dia sedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingat akan dosa-dosanya, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat beratnya azab di neraka kelak, kemudian dia menangis, fafadat ainahu, berlinangan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan ini kita akan membahas warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau berkumpul karena Allah, cintanya karena Allah. Cinta karena Allah ini berarti ketaatan dan tekadnya, ketaatan ibadahnya, kepentingannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita besok insya Allah akan melaksanakan suatu hajat nasional, pemilu yang akan memilih wakil-wakil rakyat dan presiden dan wakil presidennya. Maka bagaimana kaitan hadis ini dengan kegiatan yang akan kita lakukan besok? Dalam surat Ali Imran ayat 103 ini sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah, bersatu padu, jami'an, semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dulunya kita berpecah belah dimanapun, terkotak-kotak. Id kuntum a'daan, ketika dulu kalian saling bermusuhan, saling berperang. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kalian menjadi saudara seiman, bersaudara. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, kalian sudah di tepi jurang neraka, tinggal terperosok, terpeleset, tergelincir masuk, terjerumus ke dalam neraka. Fa anqadakum minha, Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kalian dari jurang api neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Apa itu tali Allah? Para ahli tafsir mengartikannya, tali Allah adalah keimanan,
Jadi kita bersatu padu dalam rangka keimanan. Kita bersaudara karena saudara seiman, karena satu keyakinan, satu akidah. Maka dalam surat Al-Hujurat disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apapun partainya, apapun organisasinya, apapun pilihannya, asal dia sudah mengaku beriman, kiblatnya adalah Ka'bah, sholatnya sholat 5 waktu, panduannya adalah Al-Quran, hadis, saudara kita. Haram darahnya, hartanya, kehormatannya, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita hina kehormatannya, tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita ambil hartanya. Apapun partainya, apapun organisasinya, tidak peduli apakah dia NU, apakah Muhammadiyah, apakah dia Persis atau Nahdlatul Wathon atau apapun organisasinya, apakah Rifaiyah atau yang lainnya, selama dia mengaku Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya Ka'bah, salat 5 waktu, apapun partainya, apapun organisasinya, maka dia saudara kita. Tidak boleh diambil hartanya dengan paksa, dengan cara yang tidak benar, tidak boleh dilukai, apalagi ditumpahkan darahnya, tidak boleh dihinakan kehormatannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bihablillah tadi keimanan. Yang kedua ditafsirkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu padu untuk membawa sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain. Apapun tujuannya, kalau selain untuk keimanan dan ketaatan, ketakwaan, maka susah untuk disatukan. Ini penafsiran kedua. Keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pondasi, pengikat bersatunya kita. Yang ketiga, bihablillahi adalah tali Allah ditafsirkan dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hablillahi itu, apa yang dimaksud dengan tali Allah itu, yaitu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, Al-Qur'anu hablullahi al-matin. Al-Qur'an ini adalah tali Allah yang sangat kuat. Berarti wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, bihablillah, dengan Al-Qur'an, panduannya Al-Qur'an. Selama kitabnya Al-Qur'an tidak mengatakan kitab yang kita baca ini palsu, tidak ditambahi, tidak dikurangi, maka itu saudara kita. Al-Qur'anu hablullahi al-matin. Al-Qur'an adalah tali Allah yang sangat kuat, wa nuruhul mubin, dan cahayanya yang sangat jelas, nyata, gamblang, enggak ada keraguan-raguan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Qur'an
yang tidak ada keraguan di dalam. Nuruhu al-mubin. Maka dalam kata lain, Al-Quran itu sering disebut sebagai an-nur, cahaya yang menerangi kehidupan seorang mukmin, menjadi penerang dalam kehidupannya di dunia. Itu patokan, pedomannya hidup di dunia. Kalau pengen terang hidupmu, ikuti Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai panduan, aturan. Kamu apa yang akan kamu lakukan, ikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Itu jelas terang benderang. La tanqadi ajaibuhu, tidak ada habis keajaibannya sampai hari kiamat. Ada yang mengandaikan Al-Quran itu seperti permata yang berkilauan. Dilihat dari sisi yang lain, kilauannya akan berbeda dari sisi yang berikutnya. Keindahannya pasti didapati yang baru sesuai dengan kemajuan zaman. Sudah 1400 tahun lebih Al-Quran diturunkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan pasti ada perkembangan teknologi yang baru akan sesuai dengan Al-Quran. Keindahan Al-Quran, keajaiban Al-Quran tidak akan ada habisnya sampai hari kiamat. Wala tafna gharaibuhu, tidak akan hilang keindahannya, tidak akan habis keindahannya. Mukjizat yang kekal. Nah, dan tidak akan bisa disanggah, dilawan, dibantah. Walaupun sudah banyak orang yang berusaha untuk membantahnya, menyanggahnya, mencari kelemahannya, tidak bakal ketemu. Dan yang yang mencari kelemahan Al-Quran justru berikutnya dia masuk Islam, karena sudah bolak-balik dia cari kelemahan Al-Quran, tidak ketemu di mana kelemahan Al-Quran. Bahkan ditantang oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 24 atau 23, ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Apa tantangannya? Tantangannya bukan satu lawan satu. Fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka tantangannya bukan membuat satu Al-Quran 30 juz 114 surat 6000 ayat lebih. Enggak, kamu buat satu surat saja. Surat-surat yang pendek itu cuma 3 ayat. Kamu buat satu surat saja. Fa'tu bi suratin mim mithlihi, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Seindah Al-Quran, yang artinya sedalam seluas Al-Quran. Tantangannya bukan satu lawan satu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua penolongmu, temanmu, semuanya ikut kerjasama, kumpul semua manusia, jin, semua yang bisa untuk berpikir, buat satu surat saja. Tantangannya bukan satu lawan satu, satu lawan semua selain Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya di ayat 24, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tidak bisa dan tidak akan bisa. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, takutlah kalian kepada neraka yang apinya, bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Tidak akan bisa dilawan, dibantah oleh berapapun orang yang berusaha membantahnya, mencari kelemahannya. Man qala bihi shadaq, barang siapa yang mengucapkan berdasarkan Al-Quran benar, jujur, gak akan terbantah. Kebenaran itu tidak akan berubah,
dari satu waktu ke waktu yang lain, tetap satu. Beda kalau orang bohong, sekarang bohong A, besok bilang B, besok bilang C, besok bilang seterusnya untuk menutupi kebohongannya. Kalau Al-Quran benar, maka tidak berubah sampai dari zaman Nabi sampai sekarang 1400 tahun, gak ada yang direvisi, gak ada yang berubah, titik komanya tidak berubah, asli tidak berubah. Wa man hakama bihi adl, barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia akan berlaku dengan adil. Kalau dia standarnya, patokannya Al-Quran, itulah tali Allah. Wa man amila bihi rasyad, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, berarti dia telah menempuh jalan yang lurus, tidak belok, tidak melenceng, tidak menyimpang. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa yang tidak merasa butuh kepada Al-Quran, menyimpang dari Al-Quran, maka dia, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, barang siapa yang berpegang dengan tali Allah ini, hudiya ila siratil mustaqim, dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kalian, dulunya kalian bermusuhan. Enggak usah jauh-jauh, kita negara Indonesia. Ayat ini berkenaan dengan orang Madinah, Ansor. Itu ada dua suku besar yang saling bermusuhan puluhan, mungkin ratusan tahun, berabad-abad turun-temurun. Antara suku Aus dan Khazraj bermusuhan, perang suku, perang saudara. Indonesia dulunya bersuku-suku dan sampai sekarang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dulunya terdiri dari banyak kerajaan, wilayah-wilayah tersendiri, saling berperang. Kenapa di Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada, tidak ada jalan Hayam Wuruk? Karena dulunya pernah ada perang Bubat, berperang. Dulunya bermusuhan, berbunuh-bunuhan. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dulu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara, saudara dalam keimanan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun tujuannya, kalau bukan bihablillah, bukan karena keimanan, bukan karena ketaatan kepada Allah, bukan untuk menegakkan syariat Al-Quran, syariat Islam, maka pasti endingnya akan bercerai-berai, berebut kekuasaan. Dan yang bisa menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapapun biaya yang dikeluarkan oleh manusia secara materi, secara finansial untuk menyatukan manusia untuk bisa satu tujuan, satu kesatuan, tidak akan bisa. Dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim, Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kalau kamu menginfakkan, membelanjakan, mengeluarkan biaya semua yang ada di bumi, materi kekayaan yang ada di bumi, dikeluarkan untuk mensupport, menjadikan manusia di bumi ini bersatu, kalian gak akan bisa. Ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka, gak akan bisa. Tujuannya adalah politik, kekuasaan, gak akan bisa menyatukan. Pasti semuanya berebut ingin jadi yang berkuasa.
ingin jadi pemimpin, ingin jadi yang menang. Karena tujuannya bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Kemudian wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dulunya kalian itu sudah di tepi jurang neraka. Kafir, kita enggak ada dulunya nenek moyang kita penyembah berhala. Paganisme, animisme, dinamisme, percaya kepada kekuatan roh. Pohon itu ada penunggunya, gunung itu ada penguasanya, laut itu ada penunggunya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua. Zat yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita, mengatur alam semesta, memberi rizki kepada makhluknya. Kita diselamatkan dari tepi jurang neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Lalu bagaimana kita cirinya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 tahapan, 3 tingkatan. Yang pertama adalah membantu saudaranya ketika sedang membutuhkan. Berarti kalau tidak membutuhkan, tidak dibantu. Tingkatan kedua, memperlakukan saudaranya seperti dirinya sendiri, Kalau itu kan memberikan bantuan, ya kalau dia butuh bantuan. Mungkin ada orang kaya, tetangganya miskin, butuh badannya dikasih. Tapi dia tidak punya keinginan untuk sekaya dia. Pokoknya dikasih sebutuhnya saja. Tapi tingkatan kedua, dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai sesuatu kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi sama. Memperlakukan orang lain supaya sama seperti yang saya dapat, orang lain juga dapat. Dan yang paling tinggi isar. Isar itu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang lain biar dapat duluan, orang lain biar senang duluan, saya belakangan. Itu yang paling tinggi. Dalilnya banyak sekali dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan, menyelesaikan, menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan, kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya, menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Ini baru tingkatan yang paling awal. Hadis yang lain menjelaskan ini kalau yang tadi hanya satu arah. Pokoknya kita dianjurkan berbuat baik, menolong orang lain yang membutuhkan, yang kesulitan. Hadis berikutnya tentang 2 arah, saling timbal balik.
An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idhu, barang siapa minta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'tuhu, barang siapa yang minta sesuatu kepadamu atas nama Allah, beri dia. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Fa illam tajidu fad'u lahu, kalau kamu tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, doakan dia. Dalam lafal yang lain, man ista'adakum billahi fa'iduhu, barang siapa yang minta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Wa man sa'ala billahi fa'tuhu, barang siapa yang minta kepadamu atas nama Allah, beri apa yang dia minta. Wa man da'akum fa'ajibu, barang siapa yang memanggil, mengundangmu, maka penuhi panggilannya, undangannya. Wa man sona'a ilaikum ma'rufan fakafihu, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kamu tidak punya sesuatu untuk membalasnya, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumuhu, maka doakan dia sampai engkau memandang bahwa engkau sudah membalasnya dengan doamu, dengan banyaknya mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Yang pertama, man ista'adzakum billahi fa'idu, barang siapa minta tolong kepadamu, minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia. Minta perlindungan ini dua arti. Yang pertama, dia sedang dikejar orang lain, ingin disakiti oleh orang lain, ingin didolimi oleh orang lain, minta perlindungan kepada kita, kita lindungi. Atau pilihan kedua, kita yang akan mendolimi dia, dia minta ampun, minta dilindungi, kita lindungi, kita tidak jadi mendoliminya, tidak jadi menganiayanya, lindungi. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, kalau ada orang meminta sesuatu kepadamu atas nama Allah, beri. Tapi kalau kita mampu, kalau kita sudah punya kelebihan, kalau kita sudah memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, kalau itu tidak mengurangi untuk menafkahi keluarga kita, kewajiban kita. Nah, itu satu sisi, dari satu arah. Orang yang minta kita beri, orang yang minta perlindungan kita lindungi. Sekarang dari arah lain, kita yang diberi, kita yang ditolong. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas kebaikannya. Membalas di sini balasannya dengan yang lebih baik. Nomor satu, dengan balasan yang lebih baik. Perintahnya seperti ucapan salam dalam ayat 86 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kalau ada orang mengucapkan salam kepadamu, maka jawab dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat baik, balasannya lebih baik, itu nomor satu. Balas dengan sesuatu yang lebih, bi ahsana minha. Kalau tidak bisa dengan yang lebih baik, ini yang paling minimal, aurudduha, balas sepadan, semisal. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghitung, menghisab segala sesuatu. Jadi teorinya, kalau salam ini ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita membalas yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau sudah lengkap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ada yang lebih baik? Ya sama, minimalnya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teorinya kalau di pengajian-pengajian ada jamaah memberi kiainya pisang, dia diberi ayam. Yang lebih baik ada yang memberi ayam, diberi kambing kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, minimal sepadan. Kadang itu kalau bisa. Kadang kan orang tadi dibantu karena dia tidak punya apa-apa. Yang membantu orang kaya. Orang miskin punya rumah hampir roboh. Lalu dibangunkan oleh penguasanya atau orang kaya. Tentu dia tidak bisa membangunkan rumah atau membayar sesuai dengan apa yang diberi oleh orang kaya tersebut. Nggak bisa. Sepadan pun tidak bisa. Apa anjuran hadis Nabi tersebut? Fad'u lahu. Doakan dia. Ini bagi orang yang diberi. Dalam lafal yang lain dikatakan fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Balas kepadanya sampai dengan doa kebaikan, mendoakan orang yang berbuat baik sampai engkau merasa doamu itu sudah mencukupi, sudah sepadan dengan kebaikannya. Itu dari orang yang diberi. Kalau dari orang yang memberi, ikhlas, nggak minta balasan apa-apa, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu memberi makan dengan penuh rasa cinta, senang sedekah, dengan rasa cinta kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang tawanan perang. Lalu dia berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kepada kalian hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan tidak. Bahkan syukur, ucapan terima kasih pun tidak. Jadi kalau kita berbuat baik, orang yang tidak mengucapkan terima kasih nggak ada masalah. Itu tingkatan yang ikhlas tertinggi. Ini baru tingkatan pertama, orang yang membantu. Tingkatan yang kedua adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian kalau kalian tidak mencintai sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Berarti dia sepadan. Kalau saya kaya, maka saya ingin saudara saya ini juga kaya seperti saya. Kalau saya sehat, saya ingin saudara saya juga sehat. Saya cerdas, saya ingin orang itu juga cerdas sama seperti saya. Setingkat berkuasa, saya ingin orang itu juga punya kuasa seperti saya. Setingkat. Dan yang paling tinggi isar, yaitu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah tentang sahabat-sahabat Ansor. Dalam surat Al-Hasr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasukha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati negeri, yaitu negeri Madinah, orang-orang Ansor, wal imana, dan beriman. Ada yang menafsirkan menempati keimanan. Maka
seakan-akan imannya itu lebih besar dari orangnya. Dia tinggal di dalam imannya. Berarti imannya sebesar rumah karena dia di dalam keimanan. Setinggi itu. Min qablihim, sebelum mereka. Cirinya bagaimana? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu orang muhajirin dari Mekah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati di dalam hatinya, di dalam dadanya keinginan seperti yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin karena sudah meninggalkan rumahnya, hartanya, keluarganya, pekerjaannya, ditampung di Madinah, dinafkahi, diberi bantuan, yang dipersaudarakan oleh Nabi. Silakan kamu separuh dari hartaku. Saya punya istri berapa, silakan ambil salah satunya. Itu dipersaudarakan. Sampai segitu cintanya. Mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun mereka dalam kesusahan. Asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW menerima tamu. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada istri-istrinya, keluarganya, apakah ada makanan di rumah? Jadi tamu itu dalam syariat Islam dijamu selama 3 hari. Apakah ada makanan? Ternyata di rumah seluruh istrinya nggak ada. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ini ada tamu. Tamunya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau menjamunya? Maka seorang sahabat Ansor mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya. Dia nggak tahu, di rumahnya nggak ada apa-apa juga. Lalu dia bawa tamunya ke rumah. Dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Istrinya menjawab, tidak ada. Adanya cuman makanan untuk anak kita. Makanan untuk anak kecil berarti porsinya kecil, nggak mengenyangkan untuk orang dewasa. Lalu orang itu berkata, ya sudah, kamu tidurkan anak kita sampai tidur. Sampai kemudian nanti kalau sudah aku hidangkan makanannya, kamu matikan lampunya. Jadi dihidangkan makanannya untuk tamunya, maka begitu dihidangkan dimatikan satu nama. Maka dipersilakan tamunya makan, dimakanlah. Nah, si tuan rumah pura-pura makan, kecap-kecap. Tidak ada yang dia makan untuk menyenangkan tamunya, supaya tamunya tidak merasa risih. Ternyata dimakan. Dia tidur kelaparan, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, supaya tamunya kenyang. Besok paginya Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat tersenyum dengan apa yang kamu lakukan semalam. Lalu turunlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dalam keadaan kesusahan. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Habis. Saya tutup dengan satu ayat surat Az-Zukhruf ayat 67. Penyesalan orang-orang yang mencintai bukan karena Allah. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai kelak di hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi semua yang dilarangnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.